Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya, doa, wirid, dan amalan. Ya, kali ini saya akan membahas tentang fadilah dan keutamaan. Sebenarnya sama ya, fadilah juga keutamaan. Fadilah dari surat Al-Waqi'ah yang sering dikaitkan ya, dengan kekayaan. Artinya surat ini populer di masyarakat sebagai surat yang dapat menghadirkan, ya, mendatangkan kekayaan. Surat kerezekian, ya, begitu yang sering disampaikan. Ya. Meskipun sebenarnya ini juga ada pro kontra. Ya. Benarkah surat Al-Waqiah itu menjadi surat kerezekian, menjadi wasil untuk mendatangkan rezeki? Ini nanti yang akan kita bahas ya pada video kali ini. Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe ya, dan bunyikan lonceng agar Anda tidak ketinggalan kalau ada update video dari channel saya ini. Oke, kita lanjutkan. Ya. Benarkah surat Al-Waqiah dapat mendatangkan rezeki? Nah, ini tadi yang saya singgung di awal. Ya. Ini memang menjadi pertanyaan banyak orang. Ya. Kenapa banyak ditanyakan? Ya, banyak ditanyakan karena mungkin yang sering kita dengar dari para ulama, para kiai, penceramah itu ada ya, ada banyak orang yang sudah mengamalkan ya surat ini, surat Al-Waqiah ini. Tapi ketika dicari dasarnya, nah ini kadang orang kemudian selalu tanya, mana dalilnya? Begitu ya, dalilnya mana? Ketika kemudian dicari dalilnya, itu ternyata dalil-dalil yang menyebutkan tentang keutamaan surat Al-Waqiah yang hubungannya dengan rezeki, ya, ini minim sekali. Ya. Ada hadis yang sering kita dengar, ya, yang sering kita dengar dan disampaikan oleh para kiai, ya, para penceramah, begitu ya. Ini salah satunya adalah ini. Ya, ini hadisnya. Man qara'a surat al-waqi'ah fi kulli lailatin lam tusibhu faqatan abadan. Yang artinya, barang siapa yang membaca surat Al-Waqi'ah setiap malam, maka dia tidak akan jatuh miskin selamanya. Ya. Ini hadis ini berulang-ulang dan bahkan sudah banyak tersebar di internet ya, kita jumpai ya. Man qara'a surat al-waqi'ah fi kulli lailatin lam tusibhu faqatan abadan. Barang siapa yang membaca surat al-waqi'ah setiap malam, maka dia tidak akan jatuh miskin selamanya. Ya, ini hadis yang sering dijadikan sebagai dasar, ya, sebagai dasar orang untuk mengamalkan surat Al-Waqi'ah. Nah, hadis ini memang dipandang sebagai hadis yang lemah, ya, hadis yang lemah dalam beberapa kajian itu, ya. Artinya kalau hadis yang lemah, ya, itu nanti kemudian tidak bisa dijadikan sebagai dasar, ya, begitu ya.
hadis dhaif gitu. Kemudian hadis yang lain yang juga sering disampaikan adalah yang dari Ibnu Mas'ud, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man qara'a al-waqi'ah kulla lailatin lam yaftaqir. Sebenarnya ini hampir sama ya. Barang siapa membaca surat Al-Waqi'ah setiap malam, maka ia tidak akan jatuh miskin. Intinya sama ya. Hadis ini kalau dalam cerita ya, dalam cerita itu diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud ya, sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud ya, yang mengajarkan kepada anak-anaknya untuk membaca surat Al-Waqi'ah ya, itu ketika dalam dialog ya dengan eh, Khalifah Khalifah Utsman bin Affan ya, itu Ibnu Mas'ud ini mengatakan salah satu yang disampaikan itu, apakah Amirul Mukminin takut putra-putraku miskin? Mereka sudah kusuruh membaca surat Al-Waqi'ah setiap malam. Nah, ini yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud dalam dialognya dengan Utsman bin Affan waktu itu. Nah, dari dialog itu yang kemudian juga ada hadis itu, ya, itu nanti kemudian difahami bahwa dari amalan membaca surat Al-Waqi'ah itu bisa menjaga atau menghindarkan kita ya, dari kemiskinan. Tapi sekali lagi kemudian dari beberapa penelusuran itu hadis-hadis itu dianggap sebagai hadis yang dhaif begitu ya. Jadi banyak kajian seperti itu. Tapi menurut saya ya begitu ya, meskipun hadisnya dhaif, ini kan tentang keutamaannya ya, gitu ya, apa fadilahnya yang tentang hubungannya dengan kerezekian. Tapi kalau membaca Al-Qur'annya itu kan jelas suatu amalan yang utama. Dan surat Al-Waqi'ah adalah bagian dari Al-Quran yang juga kalau kita baca tentu itu ada pahalanya, karena membaca Al-Quran jelas tidak ada yang tidak ada yang membantah ya, tidak ada bantahan bahwa salah satu amalan yang utama adalah membaca Al-Quran. Surat apa saja, ayat apa saja yang dibaca itu adalah Al-Quran ya, yang tentu ada keutamaannya begitu. Nah, karena itu kalau saya ya boleh-boleh saja mau membaca surat apa ya dalam Al-Quran, kita jadikan sebagai wasilah ya untuk memohon kepada Allah tentang hajat-hajat kita gitu. Nah, tentang surat Al-Waqi'ah ini kemudian karena memang sudah terkenal ya sebagai surat kerezekian ya, itu kemudian banyak yang mengamalkan. Apakah berhasil? Ya, amalannya itu yang mendatangkan rezeki. Nah, ini saya ingin menyampaikan salah satu testimoni ya, gitu ya. Salah satu testimoni orang yang mengamalkan surat Al-Waqi'ah ini. Ini ada dalam sebuah forum ya, begitu ya. Ini disampaikan testimoninya begini. Bulan Agustus 2010 ya, sudah 2010 ya, saya mengamalin Al-Waqi'ah 40 kali selama 40 hari tanpa terputus ya. Jadi mengamalkannya 40 hari ini ya.
40 hari. Kenapa 40 hari? Ya, amalan itu memang menurut beberapa ahli spiritual begitu ya. Itu kalau sudah 40 hari itu baru terasa, ya, baru terasa bekasnya, asarnya, ya, begitu. Kalau sudah 40 hari, termasuk untuk merubah suatu sikap, ya, biar nancap begitu ya. Kalau mengamalkan sesuatu itu jangan sampai putus 40 hari. Nah, kembali ke testimoni ini, saya menjalaninya setiap subuh. Kebetulan bulan puasa sambil selepas sahur saya bisa melakukannya. Sebelum menjalani amalan Al-Waqiah, saya bekerja di suatu perusahaan IT di Bandung sebagai service support yang gaji per bulannya 800.000. Coba akan bayangin, saya punya cicilan Mio yang per bulannya 550.000, anak waktu itu umur 6 tahun, nggak cukup kan uang segitu. Tiap hari ribut terus sama istri gara-gara ekonomi. Terus Anda coba ngamalin Al-Waqiah 40 kali selama 40 hari tiap subuh. Alhamdulillah setelah saya selalu mengamalkannya 3 minggu kemudian saya mencoba melamar pekerjaan yang ditawarkan Kaskusar, jadi forumnya di forum Kaskusnya. Dan Alhamdulillah diterima. Ya. Alhamdulillah diterima. Itu. Salari saya sekarang lebih dari 10 juta ya. Bahkan itu totalnya itu bisa 30 juta. Nah, itu yang kita sampaikan di depan, gaji dari 800.000 menjadi 30 juta. Ya. Ini testimoni, ya, testimoni dari salah satu yang mengamalkan surat Al-Waqiah. Itu. Bagaimana cara pengamalannya? Nah, ini cara pengamalan surat Al-Waqiah yang disampaikan itu. Yang pertama adalah sholat tahajud. Dimulai dengan sholat tahajud, dilanjutkan sholat subuh, wirid, kemudian wirid selama 40 kali. Selama 40 malam harus istiqomah dan tidak boleh putus. Ya. Jadi membacanya itu 40 kali. Tidak banyak ya 40 kali itu. Surat Al-Waqiah itu kan hanya berapa lembar gitu. Jadi kalau misalnya dibaca 40 kali sebenarnya tidak lama juga. Kemudian istighfar 100 kali, syahadat ya, 3 kali, salawat Nabi apa saja, bisa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, itu misalnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Muhammad. Kemudian wirid Al-Waqiah 40 kali selama 40 malam. Ya. Nah, wirid Al-Waqiah ini diusahakan fokus dan ikhlas pada ayat ke-32 yang bunyinya wafaqihatin katsirah, ya, wafaqihatin katsirah, kemudian dilanjutkan dengan berdoa. Apa doanya? Ini doanya. Allahumma jma' baini wa bainal mal al-kathir. Ya Allah, kumpulkanlah aku dan harta yang banyak. Antara aku dan harta yang banyak. Ijma'. Allahumma jma' baini wa bainal mal al-kathir. Setelah selesai, kemudian wirid al-Waqiah 40 kali itu kita berdoa sesuai hajat kita. Dengan contohnya begini, dengan keberkahan surat Al-Waqiah saya memohon dan minta kepadamu ya Allah rezeki dan berkah yang berkah dan berlimpah. Nah, itu ulang 3 kali, begitu ya, diulang 3 kali.
kemudian lanjutkan, baca surat Yasin, ya, itu, ya, dan surat-surat yang lain itu, ya, silakan selesaikan, ya. Itu untuk, apa namanya, untuk melaksanakan, eee, amalan ini, ya, untuk melaksanakan amalan ini. Itu Al-Fatihah, surah Yasin, Al-Fatihah, kemudian, Al-Ikhlas, gitu ya. Al-Ikhlas atau Qul huwallahu ahad, ada 11 kali, itu terakhir begitu. Eee, Selamat mencoba, ya, selamat mencoba, semoga, eee, ada, ya, ada hasilnya, ya, tapi tetap, ya, tetap harus dibarengi dengan bekerja. Jadi ini usaha batin, ya, usaha zahirnya tetap Anda harus bekerja, ya, seperti biasa, ya. Kalaupun tidak, mendapatkan, hasil dari ini, paling tidak kita sudah mendapatkan pahala, ya, pahala dengan membaca Al-Quran, dari membaca Al-Quran itu. Tapi, ya, tapi asal dengan keyakinan penuh, dengan, apa namanya, dengan, yakin, ya, ketika kita berdoa, insya Allah pasti ada hasilnya, ya. Karena dalam sabda Nabi juga itu kan, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah dan kalian yakin bahwa Allah akan mengijabahi. Jangan sampai berdoa tapi hati kita kosong, ya. Hati kita kosong. Artinya doanya asal saja, ya, gitu. Jadi sekali lagi harus dengan keyakinan penuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.